Ya, silakan. Ya, terima kasih Hartanto, teman-teman sekalian, Ibu Lianda. Menurut saya ini ide hebat. Salah satu new normal yang kita hidupi, yang kita jalani dalam kehidupan sekarang. Lama-lama kan nggak terasa seperti kerja gini, ini kayak ngobrol-ngobrol ketemu teman yang isinya substansinya bagus. So, jadi menurut saya ini ide bagus. Saya yakin teman-teman sudah semenjak beberapa waktu yang lalu mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, dan juga berkarir di tempat masing-masing, sudah banyak kemajuan yang dicapai. Dan bagus kalau kemajuan-kemajuan itu kemudian kita tautkan kembali dalam satu jejaring profesional yang pada gilirannya nanti akan membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Lianda bisa bahasa Indonesia kan ya? Ya intinya saya menyambut baik, ide ini bagus, hebat menurut saya. Teman-teman masih menyempatkan waktu untuk menata dirinya, menjalani kehidupan profesional di dalam situasi yang sedang berubah-ubah dan sangat dinamis ini. So, ada siapa lagi? Ada Pak Tom. Tom Loren datang? Pak Tom, ya. Oh, Pak Tom, apa kabar? How are you, Pak Tom? Sudah lama tidak ketemu. Good to see you again here virtually. Oh, yeah. Oh, guys. Yeah, nice to see you again. So I think it's a good idea organized by Hartanto and all his friends to reconnect the dots that has been distributed throughout Indonesia, starting from where we have learned from ITC, from trainings, and all the professional experiences so far. So I believe this forum is a creative one, is a new normal, one of the new normals that we are going through in the near future. Really would like to learn more from the younger generation. I'm getting older and older. So terima kasih teman-teman, pengen belajar dari teman-teman. Saya rasanya udah mulai nggak canggih nih yang gini-gini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai. Atau mungkin saya kasih kesempatan dari Pak Tom atau Bu Lianda yang mau memberikan speech. Pak Tom atau Bu Lianda? Speech? You want me to give a speech? Lecture, it's okay if I do it in English. Yeah, my Bahasa is still very limited, and because of the lockdown, I don't have any classes right now because we're not allowed to gather with groups. So unfortunately, but for sure, Tom can say something in Bahasa later on. I'm really impressed with this initiative. I think it's a really innovative idea to discuss important topics related to spatial issues in a virtual way. So I think you actually gave us ideas on how to approach this in these challenging times. So yeah, I would like to thank you all, especially Hartanto and all others for organizing this, for setting this up. I really appreciate the efforts and the innovative idea. Thank you very, very much. It's really good idea. Perhaps Tom wants to say something. Tom, are you still there? I'm still here. Okay. Yeah, no, it is really very nice to see you all. That of course is the first thing that I'd like to say. It's good to see that you're all healthy and present. Leander already indicated that it's a very interesting and challenging initiative, and for us, it does give us a lot of very interesting new ideas. It's also very nice to see that under these very special circumstances, people get very creative to organize things and to continue doing what you would like to do. So congratulations with the initiative. Thank you very much, and I'm looking forward to the rest of it. Thank you. Thank you, Pak Tom. Thank you, Leander. Now we start for presentation from Emba. Mas Emba, silakan. Tolong diberitahu juga apakah kami boleh bertanya pada saat presentasi atau di belakang saja, ya. Silakan. Waktu dan screen silakan aja. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman Ridwan dan Pak Loren dan Bu Lianda. Selamat sore, selamat pagi untuk NCD.
Saya Mbak, saya alumni dari ITC per 2010, 2010, program double degree dengan UGM dengan Applied Earth Sciences. Saya kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama-sama Pak Irawan saat. Saya saat ini tugas di Denpasar, Bali, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Forestry Planning Agency, Region 8 Denpasar. Wilayah kerja kami Bali dan Nusa Tenggara Barat, provinsi. Tugas utama adalah survei pemetaan dan inventarisasi hutan, penaksiran potensi hutannya. Saya kira selama presentasi silakan saja tanya kalau ada yang kurang jelas. Saya akan membawakan presentasi dalam bahasa Indonesia, tetapi slide-nya semua dalam bahasa Inggris. Saya kira karena semua poin-poin saya kira tidak gampang diikuti lah. Baik, saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan ultralight untuk perlindungan, perencanaan, dan monitoring kawasan hutan. Saya share screen sekarang ya. Silakan, Mas Emba. Oke. Ya, ini penggunaan pesawat microlight untuk perencanaan, monitoring, dan perlindungan hutan di Indonesia. Apakah sudah berfungsi? Sudah terlihat, siap. Sudah Oke. kelihatan. Sudah bagus. Oh, bermasalah ya. Oke. Mungkin jangan slide show, Bang Emma. Oke. Ini aja ya. Sudah jalan? Baik, ini latar belakangnya. Oke. Sudah. Ya, bahwa kawasan hutan kita, Indonesia itu ada sekitar 66% dari luas total Indonesia. Mohon dibedakan bahwa hutan dan kawasan hutan di terminologi hutan dan kawasan itu berbeda. Kalau hutan ya pasti pohon-pohonan, tetapi kalau terminologi kawasan hutan di Indonesia adalah kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Sehingga bisa saja kawasan hutan itu tidak berpohon, tetapi dalam bentuk savana. Contohnya di sini misalnya, bahkan di laut, ini misalnya Taman Nasional Laut, ini Taman Nasional Laut Togian. Ini di kursor. Kemudian kawasan hutan Indonesia itu terbagi dari hutan konservasi. Kalau di peta ini, yang di belakang, latar belakang ini, konservasi itu yang ungu. Ada sekitar 17%. Kemudian hutan lindung yang hijau tua. Kemudian hutan produksi yang warna lainnya, merah, terus hijau muda, dan agak kemerahan sedikit lagi. Sementara yang putih itu di luar kawasan hutan. Baik, karena luasnya kawasan hutan itu agak susah dikontrol, utamanya terhadap illegal logging dan pengendalian kebakaran hutan, karena sebagian area itu berada di daerah-daerah yang susah terjangkau, sehingga survei dengan metode terestrial itu agak susah. Kemudian kita butuh data yang hampir dalam waktu nyata, near real-time data, untuk kebutuhan pelindungan dan perencanaan maupun monitoring rutin kawasan hutan.
penggunaan pesawat sendiri dimulai dari Taman Nasional Gunung Palung. Kalau di Kalimantan dia sekitar ini yang ungu, ini Taman Nasional Gunung Palung dari tahun 2003. Jadi saat itu mereka susah karena banyaknya penambahan yang terjadi, sehingga mereka harus, karena luasnya kawasan hutannya, sehingga mereka susah untuk mengontrolnya, sehingga mereka mencari cara untuk mengontrol seperti kegiatan tersebut. Makanya mereka memanfaatkan berimprovisasi menggunakan pesawat ultralight. Jadi mereka terbang dan ketika mereka menemukan pelaku illegal logging, mereka akan merekam koordinatnya, mengirimkannya ke kantor, dan polhutnya, forest ranger-nya akan datang ke lokasi tersebut. Dan dalam beberapa tahun, illegal logging menjadi tidak ada, zero illegal logging. Pesawat yang kami gunakan seperti ini modelnya, dia pada visual flight rule, artinya kita terbang menggunakan mata, sehingga harus terbang di siang hari. Kemudian ini mesinnya, saya kira ini secara teknis. Kemudian kemampuan membawa pesawat cuma 2 orang, 1 pilot, terus 1 operator pesawat, operator kamera udara kalau dia lagi motret, tapi 1 sebagai yang utama di depan ini pilotnya. Kemudian runway-nya tidak terlalu di runway beraspal atau rumput, bisa mendarat di pantai, bisa mendarat di air, atau di tempat terbuka lainnya, any open areas. Tetapi kalau dia mendarat di laut, dia harus diganti landing gear-nya jadi yang mirip seaplane itu. Kemudian konsumsi bahan bakarnya 15 liter per jam. Kemudian ini cruising speed-nya 60 mile per jam kalau dia anginnya normal. Tetapi kalau dia anginnya dari depan, headwind namanya, dia pasti akan melambat. Sementara kalau dari angin dari belakang, tailwind istilahnya, dia akan lebih cepat, sekitar 70 mile per hour. Kemudian pesawat ini pun dilengkapi dengan parasut balistik. Jadi kalau ada emergensi, misalnya mesin mati dan sebagainya, dia akan menggunakan parasut untuk terjun. Kemudian kita juga menggunakan radio 2 arah serta ada GPS-nya. Kemudian kalau khusus yang pesawat di kantor saya, itu mempunyai sistem kamera udara. Ini adalah lokasi-lokasi pesawat di Indonesia yang dioperasikan oleh kementerian kami. Ada 12 di Taman Nasional. Ini tersebar di sini. Ini yang paling bawah di Banyuwangi. Kemudian di sini di Kalimantan banyak. Terus ini Wakatobi. Kemudian ada 14 di Balai Pemetaan Pengawasan Hutan di kantor-kantor saya. Paling barat ada di Medan, kemudian paling timur ada di Manokwari. Paling selatan di Kupang, paling utara ada di Manado. Jadi teman-teman di Manado bisa. Kemudian di kantor lama saya di Palu ada juga. Kemudian ada satu di Jakarta disimpan di Direktorat Kemudian penggunaannya seperti ini, digunakan untuk pemantauan hotspot untuk kebakaran hutan. Ini juga masih hotspot. Kemudian ini untuk illegal logging, pemantauan illegal logging. Kemudian ini pemantauan konsesi. Izin pemantauan hutan biasa digunakan di sini. Kemudian ini ada untuk reguler, monitoring reguler. Selanjutnya yang ini ada di Gunung Palung, ini sudah real time dia. Jadi teman-teman terbang, di pesawatnya dipasangi 4 kamera video.
kemudian itu ditransmisikan secara live ke kantor. Jadi teman-teman di atas cuma terbang saja, teman-teman di kantor akan memperhatikan di mana ada gangguan atau di mana ada hal-hal yang perlu ditangani. Mereka akan mencatat koordinatnya ada muncul di kameranya, di layarnya di kantor, dan mereka mencatat kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian teman-teman di Gunung Palung pun sudah menggunakan untuk penghijauan, untuk rehabilitasi hutannya. Jadi menggunakan pesawat, ini contohnya, kemudian mereka mencari-cari lokasi mereka yang memang susah dijangkau secara jalan darat. Jadi mereka mencoba menghambur biji ya. Tapi sampai sekarang belum bisa diverifikasi apakah seberapa jauh tingkat keberhasilannya. Kemudian yang penggunaan lainnya bahwa ini bisa untuk memantau bencana alam. Tahun kemarin sempat digunakan di Palu, memantau banjir, bukan gempa, tapi banjir tahun 2019 kalau tidak salah. Kemudian yang lain ya ini seperti ini untuk menari benar, biasa di dan sebagainya. Kemudian kalau sistem kamera yang ada di pesawat kami seperti ini, dia dipasangi manual di bawah. Ini menggunakan ini ada mini kompresor untuk membuka kotaknya ini. Jadi kalau masih jalan di runway, takutnya lensa kameranya kena percikan partikel atau rumput, sehingga harus ditutup dulu, nanti pas terbang baru dibuka. Kemudian ini dalam sistem kamera ini ada giroskopnya. Jadi ini memastikan bahwa kamera kita tetap datar, sehingga foto yang diambil itu betul-betul tegak lurus. Selain itu, kalau kita setting misalnya terbang kita fotonya harus utara selatan, dia giroskop akan memastikan seperti itu. Kemudian untuk men-trigger kameranya, kita punya program khusus, listrik namanya. Jadi dari GPS mengirim sinyal ke mini komputer di pesawat, kemudian GPS, karena di dalam mini komputer kita sudah disimpan koordinat-koordinat di mana akan direkam fotonya. Jadi begitu GPS sudah mencapai itu, dia akan mengirim sinyal ke komputer, kemudian komputer akan memerintahkan kamera untuk merekam gambarnya. Kemudian ini contohnya, ini adalah flying pad-nya. Kalau tidak salah ini sekitar Lido di Bogor. Ini pastinya ini daerah lapangan golf. Kemudian ini seperti ini juga. Ini sudah pasti ini di Lido karena ini adalah airstrip di Lido. Yang ini. Ini dia menyusun 67 gambar. Kemudian tinggi terbangnya 700 meter di atas tanah, kemudian skala gambar atau peta yang dihasilkan 1/20.000, kemudian area yang di cover untuk satu scene, satu foto ada 34,5 hektar, kemudian resolusi pikselnya adalah 13 cm. Cukup jelas bagi kita, cukup kemudian ini di mosaik dan hasilnya sudah terreferensi. Kemudian ini kenapa di samping-sampingnya ini karena pengaruh pergerakan pesawat. Kemudian ini contoh saat saya terbang di Palu tahun 2018, yang di depan ini saya, yang di belakang ini yang di belakang ini saya, terus di depan ini teman. Ini ketinggian kita terbang 500 meter di atas tinggi rata-rata, ketinggian rata-rata,
Jadi misalnya rentang elevasi akan kita potret dari 0 sampai 500, jadi rata-ratanya 250. Sehingga tinggi terbang kita adalah 250 tambah 500 meter, kita terbang di ketinggian 250 meter. Kenapa? Supaya kita tidak menabrak ketinggian atau tidak menabrak gunung yang setinggi 500 meter tadi. Jadi pada ketinggian maksimal 500, kita masih aman 250 meter di atas puncak gunung. Kemudian di sini kecepatan terbang kami saat itu 50 mile, itu kita pantau di panel pesawat. Kemudian foto-foto kita itu overlapnya 70% dan side lapnya 40%. Saya kira Mas Tanto lebih paham seperti ini karena sering juga menggunakan drone. Kemudian skala disarankan yang skala untuk foto ini 14.000. Kemudian resolusi pikselnya 9 cm. Jadi kalau kita bandingkan dengan video tadi, kalau dia ketinggian 700, dia resolusi pikselnya 13. Kemudian satu scene dia mengcover 17 hektar. Kemudian flying pad-nya atau jarak antar jalur terbangnya 300 meter. Kemudian kami terbang ke utara, selatan, dan selatan utara. Nah, ini contoh hasilnya. Ini pas di kota. Cukup jelas. Kita masih bisa memperhatikan ini lampu-lampu lalu lintas. Kemudian ini ada motor, ini ada mobil. Ini sudah tergeoreferensi juga. Ini kita lihat di bawah sini. Ini sekitar ini di Palu. Kemudian ini hasilnya juga salah satunya. Salah satu ini hasilnya. Penggunaannya, maaf. Ya, ini salah satu penggunaan output foto udara kami. Ini kita perhatikan bahwa ini adalah RBI, Indonesian Topographic Map. Ini skala 25.000. Kalau kita perhatikan, ini adalah jalan menurut RBI, tetapi yang realnya di lapangan seperti ini. Kita paham bahwa oke, mungkin karena pergeseran, tetapi yang sangat berbeda adalah poligon permukiman di RBI. Dia poligonnya seperti ini. Padahal ini tidak ada pemukimannya justru di bawah. Kalau jalannya bergeser berarti oke, mungkin karena ini sejajar, pergeserannya sama, oke, mungkin. Karena perbedaan geometri. Kemudian alur sungainya juga cukup berbeda. Kita lihat ini adalah sungai-sungai RBI di skala 25.000. Ini salah satu manfaatnya buat kami. Sekalipun tugas kami memang bukan ini, tapi ini kita bisa gunakan untuk kita bisa menyarankan atau mengirim datanya ke teman-teman di BIG untuk updatingnya. Mas Emba, mau nanya Mas? Ya. Kalau ini tadi pakai yang RBI-nya skala berapa ya? Ini 25.000. 25.000 ya? Oh iya, pantas memang jauh sih. Kalau tadi kita hasil dari pixel tadi, resolusi pixelnya berapa? 9 ya? Iya. 9. Oke, ya. 1/1000 nih harusnya pertanyaan. Kemudian selanjutnya bahwa ini perbandingan kontur. Ini perbandingan kontur. Yang ini RBI-nya tetap 25.000. 25 meter ya, interval konturnya. Ini cukup. Yang biru adalah RBI, sementara yang orange ya. Orange ini dari kita ekstrak dari foto udara yang kita hasilkan kemarin. Ini dengan interval 10 meter. Kemudian kalau kita pasangkan yang sama-sama interval 25 cukup berbeda. Tentu mungkin karena kualitas sumber datanya berbeda. Kemudian salah satu pemanfaatannya juga bahwa kita bisa mendeteksi jenis tanamannya. Contohnya ini, kalau ini kan di Palu, Pak. Ini adalah asam, pohon asam yang dalam poligon merah. Kemudian yang biru ini kemiri.
Ini gampang karena sudah enak karena cukup jelas 500 meter tadi. Kemudian yang kuning ini kelapa. Kemudian selanjutnya bahwa kami bisa menggunakan untuk menaksir ketinggian pohon. Kalau kita perlihatkan bahwa hasil foto udara ini juga bisa memberikan, kita bisa mengekstrak DSM dan DTM-nya, sehingga kita bisa menghitung tinggi pohon pada foto udara ini dengan mengurangkan DTM dan DSM-nya. Kemudian hasil lainnya bahwa kami bisa menggunakan untuk pemantauan perambahan hutan. Ini dalam kawasan Tahura. Ini adalah peti penambangan emas tanpa izin di Tahura dekat Palu. Ini dari awal ini tidak ditahu bahwa di dalam sini banyak. Setelah kami potret ternyata di dalamnya banyak. Kemudian kalau ini perbandingannya bahwa kalau dia secara oblik dari samping, ini dipotret saya potret dari pesawat dari samping menggunakan HP. Kemudian ini hasil ininya, vertikalnya. Kemudian terakhir kemarin kami gunakan untuk analisis lahan untuk tora. Jadi ini kami menangani tora yang dari kawasan hutan. Tora kan dua macam. Tanah objek reforma agraria. Tora dua macam, yang satu di luar kawasan itu gaweannya teman-teman dari BPN, kemudian yang dalam kawasan hutan adalah kami. Nah, yang garis merah ini adalah kawasan hutan, sangat menyedihkan bahwa kawasan hutan kita di peta memang warna-warnanya ada, tetapi di lapangan sudah jadi seperti ini. Sudah jadi tanah garapan, sudah jadi permukiman, sehingga ini dikeluarkan saja dari kawasan hutan. Nah, ini sudah berdasarkan foto udara, kita bisa memetakan persil tanahnya, kemudian kita gunakan untuk verifikasi lapangan. Jadi sudah ada nama-namanya, di lapangan sudah verifikasi, oh ini dari nama-namanya dari hasil verifikasi lapangan. Contohnya juga seperti ini semua adalah kawasan hutan dan hasil foto udara juga, termasuk seperti ini. Kemudian sebenarnya foto udara ini bisa kita analisis sehingga menjadi point cloud. Saya kira kalau Mas Tanto sudah terbiasa dengan LiDAR, ini sebenarnya bisa juga dari foto udara. Ini tulisan Netlainan dan kawan-kawan. Ini dari hasil foto udara. Kemudian kami masih dalam proses prototype. Kami menggunakan ini untuk memantau batas kawasan hutan. Ini menggunakan tag RFID dipasang di pal batas. Kemudian pembacanya dipasang di pesawat atau drone. Kami lebih sarankan menggunakan pesawat karena kalau drone kan kecil. Dalam harapan kita bahwa ketinggian ini bisa sampai 100 meter, tapi ini masih prototype. Kemarin kita sudah coba masih menggunakan drone dengan ketinggian 10 meter. Nah, prosedurnya bahwa di setiap pal itu kita pasangi tag RFID. Jadi setiap saat kita bisa memantaunya. Pembacanya ini di atas dipasang di pesawat, mengirim sinyal ke ground base-nya, ke ground view, posisinya. Kemudian hasilnya juga bisa langsung dipancarkan ke kantor, ke kementerian, yang real time. Sehingga bisa dianalisis bahwa PAL ini, data dalam RFID ini kita sudah pasangkan bahwa ini koordinatnya seperti ini, sudah seperti ini. Nah, hasil pembacaannya jika berbeda, berarti ini PAL ini sudah bergeser. Jadi kita lebih cepat memberi pencegahan untuk perambahannya.
Kemudian ini tetap juga di kamera, di pesawat ini kita pasang tetap kamera. Jadi sambil terbang, sambil membaca RFID, sambil kita memotret kawasan hutannya. Nah, ini adalah simulasinya seperti ini. Ini yang muncul di ground base-nya, sementara ini yang muncul di kantor. Jadi pesawat terbang, koordinatnya akan muncul. Nah, kemudian ini kita sambung langsung ke Google Earth, memantau kondisi di Google Earth-nya di mana. Kasus ini sementara masih di Bandung karena ini dipesan di Bandung. Mau tanya, Mas? Ya. Tadi ketinggian tadi, maaf tadi saya agak lewat. Ketinggian tadi berapa nih? Ketinggian pesawat? Yang mana? Yang di slide ini? Ini harapan kita sampai di 100 meter. 100 meter ya? Ya. 100 meter itu kalau misalkan nih, segalanya mati, peralatan elektronik kan dia pasti jatuh ya. Nggak mungkin dia terbang melayang gitu ya. Maaf, yang mati apanya? Safety-nya gimana, Mas? Kalau misalkan pesawat ada problem, terus dia jatuh gitu ya. Walaupun dia ada peralayangnya di atasnya gitu, tapi dia tetap aja bisa jatuh. Itu safety-nya di mana ya? Ada payung atau apa? Atau gimana? Oh iya, tadi ada parasut balistik di belakang. Oh gitu. Jadi kalau ada apa-apa, balistiknya. Jadi kita cabut kabelnya langsung meledak lah istilahnya karena dia pakai balistik. Jadi parasutnya untuk pesawatnya juga dan orangnya. Itu jadi satu kaligus. Itu mampu menahan dalam jarak 100 meter ketinggian, mampu menahan dia nggak menghantam permukaan. Itu yang kita belum ini. Coba. Karena memang pesawat kita sudah ada 2 yang jatuh. Yang pertama di Alas Purwo. Alas Purwo itu dia terbang di ketinggian 2 meter di atas laut. Dia memantau anak penyu. Kemudian dia kena angin dari samping. Dia langsung nyungsep karena ketinggiannya sudah tidak memungkinkan untuk recovery. Oh iya. Kalau dia masih di ketinggian sekitar taruhlah sekitar 50 meter masih selamat. Kemudian kemarin di Wakatobi juga sudah jatuh juga karena sama. Dia terbang rendah. Karena pesawat ini kalau di runway bisa terbangnya 1 meter di atas keahlian pilotnya. Okay. Ya. Tidak bisa recovery lagi. Mohon maaf, kalau yang korbannya udah ada belum ya? Maksudnya ini masalah risiko aja soalnya. Saya takut, saya risikonya tinggi sekali ya. Oh enggak, belum ada korbannya. Iya. Apalagi pesawat ini pernah dipakai dari Aceh ke Merauke. Dari Aceh ke Merauke. Merauke. Dalam rangka perayaan 17 Agustus tahun berapa? Beliau almarhum Pak Saleh Sudrajat kalau tidak salah namanya. Beliau pernah jadi iklannya Telkom. Beliau terbang dari Aceh, tapi terbang darat. Dia butuh waktu 33 hari sampai di Papua. Kemudian ini contohnya kemarin kita coba di Sangihe, ini sistem telemetri. Ini Taman Wisata Alam Sangihe di Bali. Ini lumayan selisih. Saya tidak tahu, kami masih sementara menganalisis sama pengembang softwarenya, ini yang selisihnya di mana, terlalu tinggi. Tapi kalau ini yang 6 cm ini sudah cukup bagus. Sebelumnya awalnya ini direkam dengan GPS diferensial. Sepertinya sampai ketelitian itu sekitar di bawah 1 meter 20 cm lah maksimal kalau kami biasanya. Tapi ini masih dalam pengembangan. Semoga ke depan sudah bisa. Kemudian ini sebenarnya ini gambaran yang manfaat yang bisa dimanfaatkan dari pesawat-pesawat kami. Masih banyak sebenarnya, cuma yang realnya masih baru sedikit. Saya kira itu saja, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Mas Emba. Sekarang sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, tadi Ibu Jorian Terlouw mau bicara kepada kita. Madam Jorian Terlouw, please, if you want to speak something. Yes.
Wow, what an initiative. How great to see you all. I hope you can hear me. You're good. Okay. Emma, thank you. Unfortunately, my Indonesian language is not very good, but I really enjoyed watching your slides. As long as they were English, so I could read them very well. I'm glad to see you all healthy. Probably most of you are at home working. Here in Enschede, well, I don't live in Enschede, but the university campus is closed. And for the last 2 months, we've been working from home fully. All classes from ITC are online as well. The students stay in their hotel room. So it's quite different, but we're coping. And initiatives like this make me really proud of the alumni network we have and the community we can all use. And I took your example yesterday and I sent it off to some friends in Nepal and Kenya and Ecuador to see whether we can do something similar in those places as well, because I find it really nice in a small group to well, share knowledge and see each other and well, make sure that everyone is good and well, and as well some knowledge sharing as well. So I'm really, really honored that you invited me, and I hope that next week I will be able to join as well. And well, whenever there is anything, you can always send me a text or give me an email or a call. So thank you very much, and hopefully next week we will join again. Thank you, Jorian. Thank you. Thank you. Thanks for your time visiting us in Indonesia. No problem. I'm at home, so the kids are at school now, so that's why I was a bit later. And, But your background seems ITC building. Yes, it is. Yeah. Well done, Thierry. Well done. Bring back the memory. Yeah. Okay. So virtually we are a bit in ITC. We all miss the building as well. Me as well. We all. Yeah. Okay, again, thank you, Mrs. Jorian Terlo. We continue to the question and answer. Mas Emba, siap lagi ya? Siapa yang mau bertanya mengenai tadi presentasi, silakan. Di sini ada Mas Ahmad Aris nih, ada Mas Ahmad Aris nih, student di mana Mas? Di SKD ya? Rahmat Aris Pratomo, Mas Rahmat Aris Pratomo ini student ya? Student di SKD ya? Enggak, iya ya. Enggak Pak, saya di Nijmegen sekarang. Oh Nijmegen, oke Nijmegen. Ya. Ya. Oh kalau yang tadi yang mana ya student ya? Jarod tadi mana Jarod? Jarod di atas. Yang latar belakangnya gitu ya. Om Jarod lagi di NSKD. Pokoknya yang student siap-siap aja ya, nanti presentasi juga ya. Saya mau nanya dong. Ya silakan. Ya, makasih Bang Emba, terima kasih banyak, menarik. Saya cuman dari sisi ini aja teknis. Pesawatnya harganya berapa ya? Terus maintenance-nya berapa ya? maintenance-nya berapa gitu setiap bulannya? Kira-kira. Makasih. Oke. Nggak tahu ya berapa harganya, tapi kalau dari BMN-nya sekitar 1,2 M. Kemudian, terus perawatan per bulannya? Perawatannya murah aja karena busi, terus bahan bakarnya kan cuma Pertamax. Oke. Karena itu kan seperti tadi kata Mas Hartanto kan keselamatannya lumayan ya kalau bagi kita yang belum tahu. Berarti kan perawatannya memang harus detail gitu. Ada perawatan khusus nggak? Kan nggak main-main itu. Kalau mobil mah ditinggal biarin aja gitu kan. Tapi kalau itu kan nggak main-main. Kalau tidak diminta-minta mesinnya mati nggak apa-apa kok. Kalau kita biasa pelatihan dimatiin mesinnya malah. Oh gitu. Cuma biasa memang karena dia enak dia. Di gliding ya. Gliding ya. Okay. Tapi memang biasanya sih mesinnya idle. Kalau ada apa-apa kita sisa gas lagi naik lagi. Oke. Saya mau nanya. Ayo ada lagi yang nanya? Silakan. Ilham. Ya, Mas Emba, terima kasih banyak presentasinya, menarik sekali.
Saya lumayan impressed tadi terkait dengan detection dari foto udaranya gitu. Itu di-train dulu ya gitu sehingga interpretasi bahwasanya itu jenis tanamannya ini, pohonnya segini, ininya segini. Saya tuh berpikir karena bidang saya urban planning, saya berpikir apakah berarti ini juga bisa di urban planning lalu kemudian di-train untuk mendetek ini surface-nya apa, lalu kemudian tinggi bangunannya berapa, lalu kemudian ya saya sih gue pikirnya ke arah situ ya. Boleh diceritakan nggak tentang training untuk mendetek ini sebenarnya apa surface-nya, lalu kemudian bendanya apa gitu. Maaf agak tidak terstruktur. Oh, enggak apa-apa. Kalau itu sih tadi karena masih local knowledge, karena saya kan di Palu. Motretnya di Palu, saya tahu pasti, ini pohonnya. Kemudian kalau kami memang tugasnya penafsiran, kami teman-teman juga menggunakan peta penutupan lahan Indonesia, itulah penafsiran dari kantor kami. Tapi nafsirnya pakai Landsat, masih tetap minta ini ke Mas Sarip citranya. Karena kalau penafsirannya kita memang punya khusus jabatan fungsional penafsir, mereka di train tersendiri. Tapi itu untuk penafsiran untuk citra resolusi sedang misalnya Landsat. Tapi kalau sudah citra resolusi tinggi kan sudah object based namanya. Mas Tanto lebih paham ya istilahnya. Nggak perlu penafsiran lagi, tapi kita sudah paham, ini pasti bangunan, ini pasti ini. Karena kalau di kami yang masih berbasis Landsat, itu kelasnya masih 23 kelas. Ada hutan primer, hutan sekunder, pemukiman, pokoknya sudah bisa dideteksi di Landsat. Misalnya kalau ini bandara misalnya, itu sudah punya satu kelas sendiri. Tapi kalau permukiman sama ini, belum kita terlalu ini. Terus kalau mau lebih, ini sebenarnya lebih ke banyak sih ini sebenarnya. Kalau di ilmunya sebenarnya, kalau jenis pohon ini, dia bisa dideteksi dari dari tajuknya. Jadi komposisi tajuknya misalnya tinggi tajuk terus lebar tajuknya itu ini bisa kemungkinan pohon ini. Misalnya jenis pohon juga bisa. Jenis pohon bisa. Kalau LiDAR bisa, Mas. Oke, ya. Kalau LiDAR bisa. Ya. Kalau point cloud dari foto udara sebenarnya belum bisa. Karena tingkat keparatan point cloud-nya kurang. Tapi kalau LiDAR jenis pohon sudah bisa. Itu banyakkan di teman-teman di Freiburg di Jerman sudah bisa. Tapi tantangan bahwa kalau di barat hutannya kan relatif homogen. Kalau di Indonesia itu jadi jadi tantangan terbesar karena hutan kita itu sangat kompleks, sangat heterogen. Nah kalau dari LiDAR dia dua macam itu dari intensitasnya dan dari intensitas dan pokoknya struktur tajuknya, perbandingannya lebarnya tajuknya, terus tinggi tajuknya berapa, seperti itu. Begitu Mbak Ilham sebenarnya. Terima kasih Mas Emma, penjelasannya menarik banget. Thank you. Sama-sama. Boleh nanya? Silakan langsung. Mas Tanto. Silakan langsung nanya. Ya. Makasih Bang Emba atas presentasinya, menarik banget. Iya. Kebetulan lagi suka ngoprek-ngoprek data luas lahan baku sawah. Yang pas survei KSA itu ternyata bukan sawah gitu. Saya kira ini bisa dicek gitu, ini benar sawah atau tidak gitu. Jadi kita bisa memperbarui. Temennya Evi sama Winida nih. Jadi bisa join lagi ya teman-teman ya. Wah, ada yang ingin saya tanyakan Bang Emma. Kalau daya jelajahnya itu berapa kilometer ya dengan trek ini? Berapa kawasan yang dalam sehari sekali terbang itu berapa yang bisa dijangkau? Nah, terakhir itu kami pernah menggunakan drone untuk pemetaan padi. Ternyata izinnya itu beribet.
kan waktu itu kita di Indramayu. Jadi karena di sana dekat bandara, harus izin lah, inilah, itulah gitu. Banyak banget. Kalau dengan trek ini, apakah izinnya juga susah kayak gitu. Terus kalau untuk pemetaan yang terakhir nih, ya, kalau pemetaan murah mana dengan drone? Makasih. Baik. Yang pertama, jangkauannya. Ya, Kalau baik. di kami satuannya sekitar 13.000 hektar per hari. Ada Berapa? standarnya SKB-nya, 13.000. 13. Kemudian isinya juga izin resmi, Pak. Kita pasti ke bandara, punya flight plan namanya. Kita pasti ke RNF, kita pasti ke ATC, kemudian yang satu bahwa kita pasti ke Angkatan Udara. Kita nggak masalah. Kita nggak masalah karena kita jalan resmi. Memang peraturan Menteri Perhubungan bahwa drone tidak boleh terbang lebih dari 150 meter. Yeah. Terus kalau dia terbang di sekitar bandara pasti di jumper. Betul. Jam, apa namanya? Pasti jatuh lah. Iya. Dan itu nggak bisa lagi diapa-apain. Dikirim kembali ke pabrikannya baru bisa. Kalau kami selama ini karena G2G sama-sama lah, terbang sekian nggak perlu. Memang butuh waktu, yang namanya kita di Indonesia ada birokrasi, tetapi tetap bisa. Malahan kalau di bandara kecil, misalnya di kabupaten, itu bandara itu secara serasa kita yang punya. Yang penting izin dulu. Kemudian jangkauan kalau terbangnya kita sekitar 3 atau 4 jam. Karena dari konsumsi tangkinya kan 70 liter nih. Satu jam itu 15 liter. Jadi sekitar 4 jam kita. Tapi untuk amannya turun aja kalau pas 3 jam. Sebelum terbang kita harus menentukan checkpointnya di mana. Pokoknya pelajari dulu medannya. Kalau ada apa-apa, saya bisa emergency landing di mana. Karena pesawat kita mau mendarat di sawah pun bisa di jalan. Saya pernah emergency landing di jalan raya di Rigi. Nggak apa-apa. Karena memang sebelum terbang kita sudah survei, oh di sini bisa. Karena sudah ada Google Earth ya. Gampang, oh di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Sama lah kalau pesawat komersil pasti sudah checkpoint juga. Kami sudah lewat ini, kami sudah lewat ini, kami sudah lewat ini. Kami airlaw juga belajar, saya pilot. Kita belajar airlaw sama dengan pesawat komersil. Sama semua. Bahasa ke ATC sama. Kemudian kami punya lisensi juga, punya lisensi terbang. Kemudian setiap tahun kami pasti cek kesehatan. Cek kesehatan bersama-sama dengan pilot cuma satu di Indonesia di Jakarta, di Kementerian Perhubungan. Semua pilot yang bekerja di Indonesia pasti tesnya di sana. Kalau pilot komersil per 6 bulan, kalau kami per 1 tahun. Sama dengan pramugari semua tes di sana. Jadi kalau mau lihat pramugari dalam bagian sehari-harinya ya udah ke sana. Jadi targetannya pramugari, Pak ya. Lain niatnya. Yang terakhir Bang Ewa, misalnya dengan resolusi yang sama. Oh iya. Nah, itu dengan murah mana sih, pakai trike atau drone? Murah kalau sekira lebih murah di kami karena begini, kami pesawat ini kan cakupannya luas, drone kan terbatas. Nah, tapi saya bicara dengan drone yang drone quadcopter ya, bukannya fixed wing. Karena kami di kementerian tidak bisa beli yang fixed wing lagi karena kami sudah punya pesawat. Jadi kami bisanya untuk beli yang quadcopter aja. Paling yang Phantom 4 Pro. Nah, itu memang fleksibel kapanpun, dimanapun. Bisa. Tapi kalau pesawat kami karena mau motor itu tuh harus mobilisasi lagi. Kami kalau mobilisasi ke NTB lewat laut itu sekitar 14 juta PP. Kalau drone kan enggak. Iya. Tapi jangkauan terpandangin dari samping untuk pesawat ini sampai 20 knot. Masih mampu dia. Tapi kalau drone udah hilang. Udah pasti hilang dia. Jadi ada plus minus. Kualitas foto sama aja.
Tergantung kamera kan? Tergantung ketinggian. Ya, kami menggunakan Canon 6D. Canon 6D. Ya, saya kira itu kan. Siap. Terima kasih Bang Emba atas Masih informasi Rawan. menarik banget. Masih Rawan Azhar, Teleponnya ya kalau perlu. Ya. Kenapa Pak Lena mau validasi data KSA? Iya nih data Terima sawahnya kasih. ada yang nggak bener. Masih Rawan, mangga Masih Rawan. Terima kasih, Mas Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kami juga dari KLHK, sekarang di Direktorat Greenhouse Gas Inventory. Jadi kami salah satu pengguna dari data yang dihasilkan oleh Pak Emba dan tim di PKTL ya. Nah, yang satu pertanyaan saya Pak Emba, ini kan ada 22 BPKH se-Indonesia. Siap. Nah, berapa banyak kita punya trayek? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak strateginya supaya ini kan yang saya paham bahwa data detail seperti ini kita pergunakan teman-teman BPK pergunakan untuk validasi dan verifikasi data kawasan hutannya. Nah, gimana caranya kalau ini kita tingkatkan dia punya proses peningkatan validasi data tersebut? Karena biar bagaimana semakin ke depan kita semakin butuh data yang lebih detail terkait kawasan hutan. Kalau menyangkut tugas kami lebih tertarik untuk menghitung berapa karbonnya di dalam, berapa greenhouse gasnya dari kawasan hutan tersebut. Nah, ini yang kami butuhkan dari teman-teman di BPK atau di PSDH. Itu barangkali Pak Emba. Tadi sudah dijelaskan, saya sangat tertarik pro dengan kontennya terkait drone dan ultralight ini. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, Pak Soan, sorry. Saya share screen. Ini lokasi pesawat-pesawat kita. Sebelumnya. Ini kalau yang segitiga ini yang BPKH. Tersebar dari Indonesia, dari Medan sampai Manokwari. Tapi yang banyak output Denpasar, Palu, Samarinda, dan Tanjung Pinang. Dengan Jogja dan sebenarnya IPSDA juga. Kalau yang bulat ini di Taman Nasional. Ini Taman Nasional, tapi yang bagus ini lagi ini di Gunung Palung. Ya, Taman Nasional Gunung Palung. Ini yang kemarin mau kerjasama dengan salah satu universitas. Mereka yang memasang rencana sensor LiDAR untuk studi ekosistem di sana. Kemudian untuk saat ini memang belum maksimal karena pesawat ini bukan dalam skala prioritas di kementerian kita. Bukan salah satu item untuk menghitung kinerja ini, sehingga memang belum maksimal dari sisi pendanaan. Kalau misalnya sekarang COVID, ya sudah pasti dia yang pertama dicoret. Karena memang ya bukan salah satu, kalau misalnya kegiatan yang salah satu program nasional misalnya TORA, ini enggak. Nah, ini pun misalnya bisa digunakan untuk verifikasi lahan TORA, seperti yang kami gunakan di NTB tahun 2018. Saya cukup bagus karena sekali terbang itu jangkauannya sangat luas, ketimbang kita menggunakan drone, bolak-balik, dan hasilnya kan sama aja sebenarnya. Cuma karena itu, kembali lagi bahwa bukan salah satu kegiatan yang bersifat prioritas. Makanya sekarang sebagian di BPK itu akan dihibahkan ke Taman Nasional. Ada berapa? Sekitar 4 kayaknya. Padahal ini sudah disertifikasi, sudah ada proses 91-nya. Ini sebenarnya nanti kita sudah punya sendiri, punya maskapai sendiri, maskapai kementerian misalnya. Kita akan setara dengan pesawat-pesawat Garuda sebenarnya. Kita akan punya nomor PK, saat ini masih PKS, PK Sport. Tapi nantinya kita punya nomor lambung sendiri jadi PK berapa. Setara dengan pesawat ini. Saya kira begitu, Pak Wawan.
Terima kasih Pak Emba. Ini artinya terbalik berpikirnya Pak. Harusnya jadi bahan prioritas karena Tora itu prioritas. Kebakaran prioritas. Gimana cara kita pemetaan Tora kalau datanya tidak valid? Itu yang pertama. Kebakaran Pak, ini kebakaran teman-teman gunakan trike untuk deteksi early warning. Sistem untuk kebakaran. Menggunakan trike. Ini kan perlu kita balik berpikirnya di teman-teman di perencanaan. Itu barangkali Pak Mas Eva, terima kasih. Kalau untuk deteksi hotspot sudah sementara digunakan di Gunung Palu. Memang Gunung Palu yang leader sekarang. Kemudian sebenarnya kalau untuk dibawa ke lapangan cukup bagus. Jadi kita motret dulu, baru kita masukkan di mobile GIS, mobile GIS, masukkan di HP, verifikasi lapangan, selesai. Paling enak. Tapi itulah pola pikir masing-masing ini kita berbeda, sehingga ya seperti itu Pak. Silakan yang lain. Saya masih ngeri loh dengan ketinggian tadi jatuh tuh, aduh gimana gitu. Oke, yang lain silakan, ada yang nanya. Aku mau nanya dong. Iya, mangga. Siapa nih? Winida boleh? Mbak Winida. Oke, Pak Emba bagus banget tadi, yang menarik ya. Saya impress banget. Cuma mau tahu nih, itu kan tadi yang agak cukup mengagetkan ya ternyata sebenarnya, walaupun itu di dalam estimasi juga sih, dalam dugaan juga, bahwa ternyata sudah banyak ditemui daerah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sudah berubah fungsi, beralih fungsi. Nah, itu sejauh ini dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kemhut itu ada berapa banyak sih yang sudah berubah beralih fungsi? Terus kemudian tadi kalau dia ketinggian maksimumnya 700 meter ya. Kalau misalkan dia terbangnya di wilayah kebakaran hutan itu masih aman nggak sih itu 700 meter? Itu saya nggak ngerti. Terus apakah foto udara dari Kemenhub itu sudah merekam semua wilayah hutan di Indonesia? Dan apakah ada histori datanya gitu, dilakukan secara berkala atau hanya momen-momen tertentu saja? Itu. Terus yang terakhir, itu datanya bisa diakses nggak sih? Seperti apa? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Winida. Investigasi dari BPS nih. Baik, kalau alih fungsi lahan sangat banyak ya, tapi kita tidak punya data valid karena luasnya dan kondisi daerah masing-masing. Sebenarnya kalau kawasan hutan kita yang hutan produksi dan hutan lindung itu sudah diserahkan ke Pemda, mereka yang pengelolanya. Kemudian yang kawasan hutan konservasi yang warna ungu tadi, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Tahura, itu masih di kementerian. Kecuali Tahura itu masuk di provinsi juga, di bawah pengelolaan provinsi. Seperti itu yang susah kita kendalikan. Memang kita sangat miris karena peta kawasan hutan kita itu hanya warna-warnanya aja, tapi lapangan itu sudah jadi kebun, sudah jadi kebun jagung dan sebagainya. Memang ada sih data valid, tapi di teman-teman. Kemudian ketinggian maksimal ini semampu kita aja. Yang terbang dari Aceh ke Merauke tadi itu bisa sampai 10.000 feet. Tapi itu sudah dengan oksigen dan jaket tebal. Kalau saya baru terbang di atas ketinggian 4.000 feet, sekitar 1 kilo di atas muka laut. Itu pun sudah sangat dingin. Kemudian untuk kebakaran hutan lebih tinggi lebih bagus, karena kalau kita lebih tinggi, jarak pandang kita, terus wilayah yang bisa kita pantau pasti lebih bagus, lebih luas lagi.
Kemudian foto udara kawasan hutan belum banyak, Pak. Belum banyak karena pesawat kita belum terlalu maksimal. Belum maksimal digunakan. Kemudian datanya bisa diakses, ya bisa aja, tapi kan belum banyak. Saya kira gitu, Mbak Winita. Makasih, Pak Mbak. Itu historinya dia dijaga nggak, atau hanya momen-momen tertentu saja? Oh, sekarang di sini maunya. Ada nggak? Nggak ada, belum ada historinya karena masih baru semua, belum ada pengulangan. Oke. Cuma spot-spot kecil aja. Oke, terima kasih, Pak Mbak. Ya. Ada lagi? Mau bertanya boleh? Ya, silakan Pak Dekan. Ya. Tadi kan Pak Emba, di Palu banyak sekali yang sudah dipoto, Pak ya? Tidak juga. Kalau apakah yang sudah hasil itu bisa di-share, misalnya untuk keperluan penelitian? Kemudian kalau misalnya ada pesawatnya di Palu, apakah bisa dikerjasamakan atau dipinjam untuk memotret misalnya bukan di hutan ya, di kota atau di pantai misalnya. Terima kasih. Baik, kalau khusus di Palu belum banyak, Pak. Itu baru di Tahura Palu. Kemudian tahun lalu karena saya sudah tidak di sana, lokasi banjir di daerah Sigi, Pak, tahun lalu. Kemudian dikerjasamakan bisa saja, Pak, tapi jangan pernah membahasakan foto udara karena akan langsung dicekal dari Angkatan Udara. Pasti dicekal. Jadi kalau kita cuma minta surat izin pemantauan wilayah. Tapi kalau begitu bahasa foto udara, pasti dicekal dari Angkatan Udara karena menyangkut keamanan negara. Kemudian kalau tadi kerjasama ya silakan aja. Contoh di Manokwari sudah kerjasama dengan salah satu kabupaten. Di Gunung Palung pun kerjasama dengan kabupatennya untuk pemantauan kebakaran hutan. Jadi teman-teman di sana ada pesawat yang dititip di runway di hanggarnya Taman Nasional, ada 2 kayaknya, punya Pemda. Jadi kalau ada kebakaran hutan itu diterbangkan teman lagi. Bisa saja, sisa bersurat resmi aja. Kehutanan, Pak ya? Surat resminya ke kehutanan. Iya. Kalau di Palu di BPKH, Pak. BPKH ya? Iya. Terus tadi kalau foto udara tidak boleh, Pak, yang ditahan sama Angkatan Udara. Iya, itu udah Terus pasti. kalau pakai drone, tidak apa-apa? Drone pun harus ada izin resmi, Pak. Begitu. Ya, harus ada izin resmi. Isinya itu tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, koordinatnya kurang lebih di mana. Itu lebih bagus kalau teman-teman mau motret pakai drone, itu dilapor resmi, surat resmi isinya. Karena kalau kedapatan kan terus diambil sama Angkatan Udara kan jadi gimana ya? Kita saja kalau iya. Ini melanggar kita, Pak ini. Ya udah pasti, dan aturannya bahwa kalau drone terbang di atas ketinggian lebih dari 150 meter itu harus izin khusus. Oh, gitu. Harus pula izin khusus. Nanti di-share, Pak ya, cara isinya bagaimana, alur-alurnya, supaya kita semua bisa tahu. Ya, bersurat resmi aja, nanti tak coba kirim. Tricky itu Pak Andi Rustin, itu tricky itu. Jadi untuk izin itu harus melihat situasi. Ya Pak, makasih. Yang begini kita harus tahu. Yang begini kita harus tahu. Karena kita user kan. Iya. Karena selama ini kita sudah sering minta mahasiswa untuk foto udara dengan drone. Ternyata harus izin. Ada peraturan baru kalau salah, harus punya SIM juga sekarang. Iya, ya, untuk yang pilot drone-nya. Iya, betul. Iya, pilot. Ada license. Ya kemarin juga saya juga mau tanya, seperti yang ditanya Pak Dekan tadi, kebetulan ini kan terkait sekali. Kalau memang tadi ada yang bilang sudah kayak di kehutanan sudah kayak kewalahan,
dihibahkan saja ke Fakultas Teknik ya Pak Dekan ya. Kalau bisa diterbangkan, nanti kita yang terbangkan Pak. Nanti kita yang terbangkan. Iya. Ya, tapi paling tidak setidaknya memang kita bisa tahu bahwa ada sumber data baru yang bisa kita gunakan untuk masalah kekotaan yang seperti disampaikan Mbak Ilham. Nah, jadi kita butuh data-data seperti itu yang data-data yang cepat yang bisa diakses, apalagi terkait bencana. Nah, kalau memang, tapi itu apa tadi yang disampaikan Pak Andi Rusdin, Pak Dekan tadi, memang kita butuh sebenarnya data-data itu. Kalau diizinkan kita kerjasama nanti dengan BPKH, kebetulan kepalanya di sini itu alumni ITC juga ya kalau tidak salah. Saya sempat kontak Pak Dr. Nuno. Kebetulan Pak Rifai ini salah satu pimpinan untuk bagian rehabilitasi UNTAD. Bukan saya rehabilitasi mahasiswa saja. Jadi itu kita memang butuh data-data itu. Bencana setelah kita dapat bencana 1 tahun setengah yang kemarin itu, membangun sekarang itu memang betul-betul susah. Tidak sesuai untuk menyesuaikan kembali dengan rencana-rencana tata ruang ke depannya itu memang butuh sekali. Nah, drone kita akui, kebetulan ada juga teman Pak Rahmat Aris Pratomo ini orang Palu juga ini. Ada berapa orang Palu di sini? Ada Pak Rahmat Aris Pratomo juga ini dari Palu juga, walaupun sekarang jadi dosen di ini juga sering mainkan drone. Cuma tidak pernah balik lagi ke Palu untuk ngajar mahasiswanya untuk main drone. Jadi kami nanti tertarik untuk bekerja sama kalau boleh, nanti difasilitasi oleh Pak Dekan untuk meminjam alatnya, dalam artian bukan meminjam untuk memfoto, judulnya pemantauan tapi isinya foto-foto gitu. Pak Rifai, ada batasan berat badan di situ. Saya menyerah Pak, saya tidak ikut, menyerah saya, biar Bapak saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Rifai. Iya nih, Bapak Wali Kota Palu nih. Ya. Nah, Pak Rifai harusnya yang bagi-bagi proyek, bukan. Jadi silakan saja kalau kawan-kawan mau kerjasama, silakan langsung ke BPK-nya bicara. Saya kira tidak masalah itu, supaya mereka ada output juga. Iya. Saya kira, tapi hati-hati terbang di atas yang base-nya tentara di mana dekat ini. Kami motor di atas itu. Waktu Sampu. Bukan, yang di kota, yang di Purnawirawan. 711. Oh iya. Kemarin kami motret, datanya dikacau. Rupanya dia punya punya pengacak sinyal. Jammer. Sama kalau hati-hati kalau bawa mobil di sana, dekat sana terus pakai remote, ngunci mobilnya pakai remote. Hati-hati, nanti nggak bisa buka lagi. Iya, ada kejadian bahwa mobil mewah saya pernah ke situ, terus pemiliknya bilang, Pak, mobil mewah sudah berapa yang ditarik dari sini ke dealernya, nggak bisa dibuka lagi. Rupanya di jammer sama ini. Rupanya mereka ada protek sendiri di 711-nya. Entah kenapa. Kami terbang di atasnya aja, sinyal, karena nanti kan untuk menyusunnya kan nanti tergantung koordinat, menyusunnya pakai koordinat gambarnya ya. Nah itu yang diacak sama 711-nya. Jadi koordinat dalam itu kacau sehingga nggak bisa di mosaik lagi. Nggak bisa dibuka. Kacau, nggak bisa buka. Ada juga Pak yang di sini, yang di Tobo itu kan daerah likuifaksinya itu di ujung landasan. Itu nggak bisa di drone kayaknya karena dekat bandara. Katanya drone tidak bisa terbang. Ya itu memang kami mencari data di situ untuk. Itu bakalan jatuh. Nggak Pak, kalau Bapak mau, kami kemarin terbangnya dari bandara kok. Oh gitu ya. Ya, jadi bersurat resmi, terus kemarin Kalau pribadi ke Palembang nggak bisa ya?
Enggak bisa, Pak. Nah, kemarin kami malah terbang di dekat bandara Motret di Tahura, kemudian di sekitar 7.11 itu. Lucunya ATC-nya bertanya, kamu sebelah mana? Jadi kita menjelaskan kami di sini karena pesawat kita nggak ada transpondernya. Jadi mereka jadi buta juga. Jadi kami arah sini, arah sini. Jadi dia sambil memantau pesawat yang akan darat, kita disuruh menjauh. Kalau gitu nggak usah jujur-jujur amat gitu. Kan nggak ada transponder. Jorian, do you have a question? Yes, just a small question. Could you share the slides when so I can make sure Joan and Bart and maybe others that are interested that they receive your slides? Dengar nggak? Kedengaran nggak? Okay, share slide ya. Which one? Well, no, just your. You can send it by mail. Just the PowerPoint presentation. Okay. Yeah. I'll share it to you. Well, I can forward it, or maybe you would like to forward it yourself to Joan and Bart as well, because I think Joan is really busy with online teaching at the moment, so she couldn't join. But I think she would like to receive your presentation. Okay. Thank you. Ya, terima kasih Bu Jorian. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kita masih punya waktu 1/4 jam nih. Tadi ada Mbak Cia masuk, tapi dia punya kesulitan komunikasi, terus dia keluar lagi. Terus ada juga tadi Mbak Vera. Mungkin menambahkan diskusi aja ya, Mas. Ya, silakan. Sebenarnya semua data bisa saling komplementari, kalau saya gitu. Di LAPAN sebenarnya banyak data, cuman memang permasalahan paling utama adalah siapa yang bisa akses data. Nah, perguruan tinggi selama ini memang dianggap sebagai abu-abu. Antara merah apa swasta gitu. Betul itu, Pak. Kita masih bingung. Gitu. Ada bermain di 2 tempat rata-rata. Terutama pada kami nih. Kok saya tidak, Pak? Justru ya, pada kadang-kadang saya selalu bilang gitu ke teman-teman, kalau mau data nyoleknya itu dinas. Jangan dari perguruan tingginya, perguruan tingginya. Mungkin ini untuk apa nih gitu. Tapi kalau dinasnya itu pasti dapat. Karena dulu pernah dengan Dinas Kehutanan Padang kalau Sumatera Barat. Ya, bisa. Yang mengerjakannya ternyata orang swasta gitu. Tapi nggak ada masalah karena alih lisensi pertanggungjawaban data sudah dipegang oleh dinas gitu. Masalah itu mau dipakai oleh orang swasta yang mengerjakannya no problem karena itu masalah teknis gitu. Tetapi siapa yang bertanggung jawab datanya itu yang paling penting karena permasalahannya LAPAN sekarang sudah mencoba lisensi satu lisensi. Yang sebelumnya lisensi itu macam-macam, LAPAN beli, BPPT beli, dinas beli, itu kan anggaran besar. Sekarang harapannya anggaran itu hanya dibeli oleh LAPAN. Ya. Nah, tapi yang punya lisensi, yang punya data kan pengennya, data saya diapakan oleh Anda gitu. Nah, yang paling mudah adalah untuk menjaga tadi teman-teman dinas yang sebagai plat merah, mereka yang bertanggung jawab. Nanti yang masalah yang melaksanakan siapa itu urusan teknis. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk bisa mendapatkan data yang lebih mudah dan juga langsung implementatif gitu. Karena kan dinas yang punya pekerjaannya ya. Di daerah kan dinas biasanya punya pekerjaannya. Mereka mau bikin apa gitu. Mereka yang minta nanti dibantu oleh teman-teman universitas atau teman-teman swasta lainnya. Mungkin seperti itu. Kemudian bisa komplementari antara data besar, resolusi rendah dengan resolusi sangat tinggi. Karena tentu pasti tujuannya berbeda. Gitu. Nggak mungkin sama gitu. Dasar resolusi yang rendah pasti tujuannya ya melihat secara global. Iklim, cuaca, dan sebagainya gitu. Makin detail mungkin yang akan lihat adalah informasi-informasi yang lebih detail gitu. Tinggal nanti kebutuhannya untuk apa nih? Apakah informasi detail yang akan diambil atau informasi global yang akan diambil gitu. Sehingga nanti atau bisa saya digabungkan. Misalkan informasi cuaca bisa memberikan informasi kenapa selalu di sana terdapat hotspot gitu. Bisa jadi karena ada perubahan temperatur yang selalu ada setiap musim sehingga membuat kawasan tersebut mudah terbakar. Itu juga menjadi salah satu analisa yang menarik untuk dilihat. Kelihatannya itu sih karena selalu banyak pertanyaan dari perguruan tinggi, kok agak sulit ya mencari data? Ya karena memang
mohon maaf gitu, ini perguruan tinggi untuk apa sih? Tebak-tebaknya sulit. Itu sih masukannya. Terima kasih. Ya, iya Pak. Sebenarnya kami dari KLHK untuk penafsiran kami minta data ke-8 gratis. Yang penting resmi. Kami dapat data spot gratis dari 8 untuk kami gunakan untuk penafsiran. Jadi memang kalau secara dinas ya dapatnya gratis. Kalau makanya mau swasta silakan. Tapi kami kan sudah terbatas ini bahwa kami sudah dikasih ini bahwa tidak boleh menyebarkan data. Ya kita sudah diwanti-wanti dan siapa yang ketahuan ya udah pasti dapat sanksinya. Baik, sekira kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi pesawatnya itu pretelan atau enggak sih? Sorry? Pesawatnya tadi itu bisa dibongkar-bongkar gitu atau sudah jadi fix gitu? Bisa dibongkar. Itu kan apa namanya? Kalau nggak dipakai, sayapnya digulung-gulung lagi. Okay. Kalau dipindahin misalnya mau naik, mau pindah, mau motret di mana, kalau bisa ditarik dengan trailer. Biasanya ditarik dengan trailer. Bang Imba, kainnya harus dicuci nggak, Bang Imba? Yang mana? Sorry? Kainnya harus dicuci nggak itu? Tapi kalau misalnya mau coba pakai mendarat di laut, itu diganti lagi landing gear-nya. Sama dengan landing gear yang di seaplane itu. Nah ini ban pesawat kami agak besar, jadi dia memang dikhususkan untuk mendarat dimungkinkan mendarat di pantai. Makanya teman-teman di Taman Nasional banyak kan biasa mereka survei di pantai. Biasa kalau Mas Emba ini survei di Sanur, di Kuta gitu. Itu lain itu Pak. Wah itu nggak bisa terbang kita. Survei terestris tapi kalau terbang nggak bisa. Kayaknya banyak fotonya nih. Share nih. Hanya dari situ satelit kelihatan Kang Sorin. Puasa. Boleh tanya Pak, biaya operasional 1 kali terbang itu berapa kira-kira biasanya? Tergantung Pak, Bapak mau di mana. Misalnya begini. Kalau di Palu misalnya, biayanya paling BBM aja, sama kalau teman-teman di sana belum percaya diri untuk terbang, biaya pilotnya. Pilotnya itu kalau di standarnya kami 750.000 per jam. Dia terbang taruhlah 5 jam per hari. Tapi itu kan luas cakupan ininya sudah luas. Juga ya. Iya. Tapi kalau ini cuma semacam masuk bandara kan nggak dibayar, Pak. Di sini tuh nggak dibayar, masuk bandara nggak. Kemudian cuma bahan bakar, oli, sama busi, paling itu aja. Karena nggak bisa disewakan. Kami nggak ada PNBP slot untuk menyewakan. Kalau teman-teman di Taman Nasional punya, karena mereka untuk wisata. Tapi kalau kami nggak. Kalau pengeluarannya ya cuma itu aja yang biayanya. Kita terbangnya paling di sekitar maksimal jam 10 karena kalau di atas itu sudah thermal. Sudah thermal pasti goyangan sendak kualitas gambar didapat sama dengan drone. Upayakan di bawah jam 10 lah supaya terbangnya kurang. Karena kita upayakan terbang rendah supaya kualitas fotonya tinggi. Nah, kalau kita terbang rendah, efek thermal itu sangat besar. Sama lah kalau pesawat terbang, kalau semakin tinggi turbulensinya semakin kurang. Karena kalau sudah thermal, udara panas akan naik sehingga mempengaruhi membuat pesawat goyang. Iya, Mas Emba. Mas Emba ini sama BPS sama aja Mas, kita sama-sama ngumpulin data. Cuman masalahnya kita mungutin di darat, Mas Emba dari atas kan gitu. Jadi gini Mas, kalau di BPS tuh ada pendataan ini potensi desa itu yang sering bermasalah itu adalah luas wilayah desa, kemudian ada diberikan dengan
luas sawah, ada luas hutan. Nah, yang seperti itu kadang-kadang kalau di sum up gitu ya, nah itu nggak matching, nggak sama, nggak konsisten dengan luas kabupaten atau kemudian nanti jadi luas provinsi dan kemudian menjadi luas Indonesia gitu loh. Kadang untuk data itu kan data potensi desa itu respondennya adalah desa ya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana aturan perundang-undangan yang mungkin saya juga harus memperdalam pengetahuan saya tentang luas desa gitu, luas administrasi harus ke BPN atau kemana ya itu. Kita itu kalau mendata potensi desa, petugas kami diminta untuk melihat apakah ada peta yang baku yang ada tanda tangan bupatinya. Sebenarnya peta itu ada apa enggak sih? Atau teman-teman yang lain yang punya informasi tentang itu? Karena hampir kalau di Kabupaten Malang, saya bicara di bawah nih ya, karena saya mau di Kabupaten. Ada 390 desa yang kalau kita minta, itu hampir semuanya nggak punya. Dan dari perangkat desa itu nggak punya ada peta desa yang official, yang ada tanda tangannya bupati gitu loh. Sebenarnya ada apa nggak sih? Siapa ya? Kalau peta desa carinya di TAPEM, Tata Pemerintahan Kabupatennya. Karena TAPEM itu yang membawahi pembagian wilayah. Mereka punya hard copy berupa petanya itu. Itu tergantung daerahnya. Kalau mereka ini, maksudnya itu sebenarnya enggak ada kewajiban sih. Kita kurang tahu juga. Tapi kan yang kalau kami kan maksudnya tata batas ya. Yang pasti dilibatkan itu Bapedanya sama tata pemerintahannya, TAPEM, bagian TAPEM namanya, di sekretariatnya. Nah, mereka itu membatasi. Jadi kalau kami tata batas kawasan, panitianya kan dari mereka. Yang dari mereka itu pasti TAPEM, camat, Bapeda. Nah, cari aja petanya di sana. Memang kalau kami juga kan sering survei sosek ya. Ditanya berapa luas sawahnya Bapak, pasti dia bilang 1 hektar. Ternyata setelah kita kalkulasi secara JIS, tidak lebih dari setengah. Memang susah kalau samalah kalau natural disaster ya. Kalau kita mengandalkan wawancara sosek, tahun kemarin tingginya berapa? Sampai 1 meter misalnya. Padahal itu enggak. Itu semacam, itu memberi bias bahwa mungkin saja bahwa supaya kita tambah prihatin. Tapi secara, misalnya dia bilang ya tinggi orang kan berbeda-beda. Ada yang mungkin tinggi lututnya 0,5 meter, mungkin ada yang cuma 40 cm. Itulah kesusahan kita. Kami juga mengalami sih untuk survei responden dengan orang-orang di desa. Tapi kalau kami kalau mau ya gunakan aja penafsiran. Kalau kami sih penafsiran sih, penafsiran. Tapi itu pun lagi di Landsat. Masih skala menengah. Nggak bisa terlalu ini. Karena memang kami cuma menangani wilayah, bukan lebih detail lagi. Sehingga kami skala-skala peta-peta kami itu skalanya maksimal 50.000. Karena kami menangani mungkin misalnya kami cuma 2 provinsi. Kami ini masih untuk cuma 2 provinsi. Tapi kalau BPKH Jogja itu membawahi wilayah dari Banten sampai Banyuwangi. Jawa Madura dia. Bayangkanlah mereka kalau kami mau menyajikan peta dengan skala yang lebih besar dari 50.000, mati kita. Sehingga di Juknis, peraturan menteri kami, maksimal itu 50. Kemudian yang paling sering kami hadapi adalah perbedaan batas karena perbedaan jenis alat ukur yang digunakan. Aturan kami mengatakan bahwa minimal ketelitian GPS yang digunakan adalah 0,3 kali skala peta, 0,3 mm kali skala peta. Skala peta kami 50.000, sehingga
kami dibolehkan menggunakan GPS yang ketinggiannya 7,5 meter. Tetapi begitu klarifikasi lahan dengan BPN yang menggunakan GPS RTK, Real Time Kinematic, yang mempunyai ketinggian di bawah 10 cm. Jadi rame. Kami di sini di Bali sudah berapa kali tuntut nih. Tahun ini sudah 1 kasus, sementara kita diproses terkait lokasi transmigrasi. Tahun lalu di Nusa Penida, itu kasus lahan juga. Terus di sekitar bandara itu banyak kasusnya. Banyak sertifikat di dalam kawasan hutan. Dan kita selalu ini bentrokan karena di kami ya aturannya udah kalau sudah GPS diferensial itu sudah masuk di kami. Karena itu kalau memang itu sampai 20 cm sudah bisa kita. Tapi kalau BPN kan dia sampai detil. Kalau kami mau pemetaan sampai detil, sampai kapan baru bisa kami? Saya boleh nambah lagi pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Mungkin untuk mengkonfirmasi aja, kalau tidak salah di drone itu permasalahan utama adalah menjaga ketinggian sama angin. Karena kalau dari sisi geometrik ya itu kadang bermasalah gitu. Berubah ketinggian saja mungkin geometriknya akan berubah. Angin lebih cepat gitu. Kita pernah nyoba di Subang misalkan, begitu ke arah barat pelan-pelan, begitu ke arah timur, karena anginnya ke arah timur, jadi selangnya lebih banyak gitu. Nah, kalau di strike ini bagaimana mengatur tadi ya, supaya stabil ketinggiannya, kemudian kalau pas ada angin juga stabil gitu, sehingga memang secara geometrik nggak ada masalah gitu. Makasih. Kami punya batasan Pak untuk terbang, dilihat dari kondisi angin. Kalau ketinggian ya sisa kita kontrol aja di panel instrumen kita. Kan di depan kami itu ada panelnya. Nggak ada autopilot ya kalau di track ya? Nggak ada. Semua pakai kayak becak. Tapi enak. Jadi kami terbang itu mengontrolnya di depan pilotnya ada layar GPS-nya. Kita sudah upload jalur terbangnya. Jadi ya sisa ngikuti. Karena kan pasti ada track-nya. Ada GPS track. Di dalamnya pasti ada tracking GPS kita. Jadi kalau dia melenceng dia kembali lagi. Nah, ya makanya kita ngakali dari overlap-nya sampai 70%, kemudian side lap-nya sampai 40%. Persyaratannya kan paling ya tidak segitu juga, paling di bawah itu. Makanya kita kalau ya itulah, maksudnya kualitasnya bisa bagus karena tampalannya lebih lebar, lebih besar. Oke, makasih Bang Imba. Mari. Ya, terus ada lagi? Satu lagi pertanyaan terakhir. Last question. Ini unlimited kan ya, Tami? Kenapa? Nanti kalau sudah ditutup baru boleh ngobrol. Ini yang serius dulu. Oke, kalau tidak ada, sekarang sudah jam 3 ya, sesuai dengan frame waktu kita. Bisa di-share, PowerPoint-nya bisa di-share. Untuk presentasi gimana? Dibolehkan nggak di-share? Kalau dibolehkan, oke, kalau dibolehkan nanti dikirim ke kami aja, kita kasih di tempat khusus jadi biar teratur. Oke, nanti dikirim ke, ya. Kirim ke saya aja nanti. Siap. Terus kita acaranya kita rencanakan mingguan ya, jadi setiap Kamis atau Jumat, jadi terserah nanti yang pembicara bisa Kamis atau bisa Jumat. Kemudian minggu depan kita akan melihat Mbak Evi bicara tentang sensus nasional. Kita ingin tahu apa sih asiknya sensus itu gitu kan. Kalau nggak asik ya udah, kalau asik kita ikutin gitu. Nanti tolong juga nanti di-share apa yang bisa kami bantu ya. Apa yang bisa kami bantu dari sensus nasional itu. Jadi kalau misalkan kita bantu di lingkungan kita mengajak teman-teman kita ikut sensus online. Nah, itu kan asik lagi kan, jadi bisa lebih luas lagi. Nah, terus ya, jadi nanti tolong diberitahu pada kami apa yang bisa kita bantu. Oke, terus kita sudah punya jadwal ya. Itu ada 5 pembicara pertama, itu kita jadikan aja itu sesi 1 ya. Nanti sesi berikutnya nanti yang belum harus bicara.
ya. Yang belum harus bicara dulu. Tadi Pak Andi Rustin pasti banyak yang bisa dibicarakan. Terus tadi mana si calon wali kota Palu tadi mana? Pak Rifai. Terus terus Pak Ilham juga, Pak Ilham ini juga ada yang bisa dibicarakan ya. Mbak Yanti nanti juga ada yang bisa bicarakan juga. Jadi banyak juga nanti sesi berikutnya saya akan undang teacher dari ITC, kemudian juga setidaknya saya sudah punya satu calon yang bisa saya kontak langsung. Nanti Jorian Terlo juga akan bantu. Mungkin dia yang saya kontak tuh nanti bisa bicara tentang Ilwis ya. Tahu kan masih Ilwis ya? Ilwis itu binatang apa masih tahu kan? Jadi dia developernya. Dia tahu otaknya Ilwis itu kayak apa, pengembangannya seperti apa. Dia developernya. Jadi setiap ada yang versi baru dia selalu ngasih ke saya. Nanti coba saya minta dia untuk bicara. Ternyata emang masih oke kok, masih oke. Terus saya juga nanti mungkin minta Mas Jarod atau temannya Mas Jarod yang bisa presentasi mewakili mahasiswa ITC. Jadi kita juga perlu yang segar-segar dari sana, dari negeri kanguru. Bukan kanguru ya, negeri tulip. Ya kita udah nggak segar gitu yang di sini. Jadi ini saling merefresh sebetulnya ya. Yang di juga Pak. Iya tuh. Dosen-dosen banyak nih dosen ini. Jadi itu kira-kira kerangka kegiatan kita ya. Terus thank you for coming Ibu Jorian Terlo. Dia kemarin diberitahu langsung kita ikut gitu, langsung saat itu juga mau ikut. Kemudian si Liande juga kemarin saya beritahu dia langsung kontak ke Joan Loyan ya. Nah tadi Joan Loyan barusan email saya, dia minta maaf karena dia ada konsultasi dengan mahasiswanya, jadi nggak bisa bergabung dengan kita. Mungkin Jumat nanti gabung. Jadi Jumat nanti mungkin ada Bu Joan, ada Pak Tom tadi juga mau datang, Jumat yang akan datang. Jadi siap-siap aja Mbak Evi. Mbak Evi mana? Udah pergi. Udah masak. Ini di luar dugaan ya, hampir saya rasa ini 90% kita hadir ya, kecuali yang dari UI ya, dari UI kehilangan jejak ya, dari UI. Siapa itu saya lupa ya namanya. Namanya aja sampai lupa saya namanya. Ada dari UI yang datang. Dari geografi UI, saya lupa namanya siapa. Mas Tony kan? Jarod. Bukan Mas Tony bukan. Andri berarti Andri Santo. Iya. Iya dari UI kita nggak bisa kontak beliau. Andri, saya ada kontaknya. Mas Jarod juga ada kayaknya. Nanti Iya. Oh iya betul, ini ada agennya dari UI nih. Ntar tolong kasih tahu. Double legend saya. Double legend. Oke. Mas Barmawi juga terima kasih sudah bergabung tadi walaupun telat tapi masih bisa bergabung dengan kita. Oke teman-teman ya. Ya teman-teman ini secara official waktunya kita udah selesai. Tapi kalau masih mau ngobrol, apalagi tadi tentang harga-harga tadi, menarik itu per hektarnya berapa, itu bisa dilanjutkan. Ya bisa dilanjutkan sekitar 30 menit. Setelah itu kita selesai. Baik, dari saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Jorian. See you, bye. See you. Bye. Apresiasi buat Pak Emba hari ini. Terima kasih. Bye, Mbak. Terima kasih. Oke, see you. Terima kasih, Bang Imba. Oke, terima kasih ya semua. Terima kasih Pak semua. See you. Tanto. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti foto-foto saya kirimkan. Siap. Saya tutup. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya ruangannya ya. Yep. Ya. Oke, bye. Terima kasih, bye.